Kejadian 12 di sini menarik. Anda bisa melihat ternyata Abraham atau Abram ini timbul kelaparan pada waktu itu. Di sini nggak disebutkan dia dari mana, dari Yerusalem atau dari tanah Negeb ya, dikatakan di situ. Kelaparan timbul di negeri itu, ayat 10, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Nah, ada satu hal di mana Abram harus berurusan dengan suatu karakter yang ada di dalam dirinya. Ayat 11, pada waktu dia masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau ada seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, di sini katakan, katakanlah bahwa kamu itu adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 14, sudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Can you imagine suami mana yang membiarkan istrinya untuk diberikan kepada Raja Firaun demi menyelamatkan dirinya sendiri? Ingat ya, ini adalah suatu flaws di dalam kehidupan Abram yang Tuhan harus deal di Mesir ini. Di sini bisa melihat bahwa Abram ini memiliki suatu karakter yang Tuhan harus berurusan. Yaitu apa? Bahwa ketika dia di dalam tekanan, Abram memutarbalikkan kebenarannya itu dengan berbohong. Kenapa? Dia bertindak karena takut. Mungkin dia nggak bohong. Sarai memang masih ada hubungan saudara, masih saudara tirinya. Kalau Anda lihat Kejadian 20 ayat 12 itu. Tapi dia mengatakan half truth. Kelihatannya baik supaya Sarai ini bisa dipuji-puji karena kecantikannya. Tapi sebenarnya dia ini under pressure, dia takut dibunuh. Dia berpura-pura dia adalah saudaranya. Di sini kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham bukan karena kehebatannya, dia masih punya flaws. Masih punya kesalahan karakter, under pressure, dia mengatakan hal ketidakbenaran. Sampai pada waktu itu, Firaun benar-benar sampai harus mengalami, hampir dihukum oleh Tuhan. Tuhan menimpakan tulah, ayat 17, kepada Firaun. Demikian juga pada seisi istananya karena Sarai itu. Karena dia ngambil istri orang lain. Sampai Firaun itu manggil Abram, apa yang kamu perbuat kepadaku? Mengapa kamu tidak kasih tahu ini istri kamu? Mengapa engkau katakan dia adikku, walaupun itu half truth? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Di sini kita bisa melihat, ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, dia nggak hanya berurusan dengan comfort and security, tapi Tuhan masih berurusan dengan masalah kebohongan yang ada di dalam kehidupan Abram. So di sini saya belajar bahwa God is far more interested in your character than in your comfort. Anda sedang dipersiapkan. Abram sedang dipersiapkan untuk suatu panggilan yang besar. Dan jangan sampai masalah-masalah seperti ini menghalangi dia untuk menerima janji Tuhan. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua, progressive faith ini, Abram, dia harus meninggalkan Terah. Atau mungkin bahasanya saya mengatakan bahwa dia seharusnya meninggalkan Terah. Ingat tadi saya garis bawahi ya, bahwa ketika Kejadian 12 ayat 1 itu dikatakan pergilah dari rumah bapamu. Jelas di situ dikatakan bahwa dia harus pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, into the unknown. Nah, tapi di sini kalau Anda melihat, dia berangkat dari Haran. Aneh ya. Nah, saya juga sempat berpikir, kenapa kok dia itu berangkatnya itu dari Haran? Nah, ternyata kalau Anda perhatikan di Kejadian 11, sebelum Kejadian 12 pasal 1, yaitu ayat 31 sampai 32. Atau lebih tepatnya saya akan bacakan mulai ayat 27. Ini adalah daftar keturunan Terah. Jadi kita bisa melihat di sini
penghalang dia adalah Terah. Terah ini bapaknya. Nah, keturunan Terah ini adalah Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Jadi Haran ini ada nama saudaranya Abram, tapi Haran juga ada nama kota di mana dia singgah di sana. Dan di sini dikatakan ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, yaitu di Ur-Kasdim. Jadi kita bisa melihat, Haran yang saudara dari Abram itu meninggal, mati di Ur-Kasdim. Nah, Abram, Nahor, dan saudara-saudaranya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai, nama istri Nahor adalah Milka, anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul dan tidak mempunyai anak. Jadi jauh sebelum panggilan itu diberikan, Abram dan Sarai ini memang sudah mandul. Nah, ayat 31 saya akan baca. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abram, anaknya, dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, ini menjawab pertanyaan kita. Kenapa Abram itu berangkatnya itu dari Haran? Nah, ahli teologi ini memperdebatkan. Jadi sebenarnya yang dapat panggilan untuk ke tanah Kanaan itu sebenarnya Haran atau Abram? Jawabannya adalah yang menerima panggilan untuk menjadi bapa bangsa yang besar itu adalah Abram. Namun, Tuhan dari segala kedaulatannya, bisa-bisanya Terah itu ngajak seluruh keluarga untuk menuju Kanaan. The problem is, dia berhenti sampai di Haran dan menetap di sana. Tidak secara jelas, secara eksplisit dijelaskan berapa lama dia ada di Haran. Padahal panggilan Tuhan adalah dia harus ke Kanaan, ke tempat yang dia nggak pernah ketahui sebelumnya. At least sampai tanah Kanaan dia harus pergi, selalu bergerak maju, progresif. Abram disuruh ke sana. Namun gara-gara Terah meminta mereka hanya sampai 500 mil sampai ke Haran, mereka menetap. Jadi nggak berjalan maju, nggak terus moving forward. Mereka berhenti di Haran sampai kapan? Sampai umur Terah 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Pertanyaannya adalah, banyak orang tanya, jadi Abram ini pergi sebelum Terah meninggal dari Haran, atau setelah Terah itu mati di Haran, dia baru berangkat. Namun, kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, Stefanus, dia nggak tahu apa-apa tentang story-nya Abram, tapi dengan urapan dari Holy Spirit, pada waktu itu, dia mengutamakan pada waktu itu, Stefanus masih di perjanjian baru pada waktu itu. Dia petobat baru yang kasih bersaksi di Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Dia mengatakan, hai saudara-saudaraku dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham, ketika dia masih di Mesopotamia sebelum dia menetap di Haran. Jadi Ur-Kasdim itu di Mesopotamia, kemudian dia menetap. Dia tahu bahwa dia menetap di Haran. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah dia ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jelas Stefanus dapat pewahyuan hal yang sama. Dan kemudian di sini kita lihat, maka keluarlah dia dari negeri orang Kasdim itu, lalu menetap di Haran. Nah, ini jawabannya untuk menjawab. Dia ini setelah papanya meninggal, setelah Terah meninggal, atau waktu Terah masih di Haran, dia pergi. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah ke situ dari tanah ini, tempat kamu diam saat ini. Jadi jelas, Terah adalah penghalang Abram untuk dia terus melangkah bersama visi dari Tuhan. Bayangin dari poin 1 ke poin 2 itu 500 mil. Tuhan menyuruh dia terus sampai, paling nggak sampai poin 5 atau 3 ya, Sikem dan Bethel pada waktu itu. Tapi dia menetap di Haran. Nah, kita bisa melihat di sini, kenapa kok Haran ini, pertanyaannya adalah, kenapa kok Terah ini berhenti di Haran? Kenapa harus berhenti di tengah jalan? Para scholar mengatakan mungkin karena kesehatannya, karena iklimnya, atau bahkan karena ketakutannya. Tapi hanya karena situasi, hanya karena Abram masih di bawah pengaruh, influence dari papanya, Terah ini, bukan berarti rencana Tuhan harus stop atau delay. Benar ya? Makanya perintah Tuhan untuk menyingkirkan Abraham dari pengaruh rumah tangga Terah. Dia nggak cuma harus pergi dari Ur-Kasdim, tapi dia harus keluar dari influence dari papanya.
Umurnya dia nggak muda loh, gitu ya. Dia tahu bahwa dia itu punya panggilan. Terah nggak diragukan bahwa perjalanannya harus berakhir pada waktu itu di Haran. Dia mungkin lebih tua, mungkin dia sedang lelah atau capek. Terah menunda melanjutkan perjalanan. Masih 500 mil tersisa, mungkin alasan bagus untuk mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Kita nggak tahu kenapa dia ada di Haran. Tapi yang jelas, itu bukan panggilan Abram. Dia harus tetap moving forward. Saya percaya Tuhan nggak mau dia berhenti di sana. Makanya kita bisa belajar di sini bahwa dalam kehidupan kita mesti melangkah maju nggak tergantung situasi. Mungkin sekitar kita ada orang yang mengalami kecapean, kelelahan, bahkan mengalami kekeringan, mengalami tandus. Kita mengatakan bahwa secara spiritual kita merasakan kering, nggak dapat apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya jangan itu menghalangi kita akan panggilan Tuhan. Karena seperti Abram, dia harusnya melangkah terus maju. Dan pada waktu itu kita bisa melihat ketika dia mau melangkah, kita bisa melihat di sana setelah Terah itu mati, dia berjalan bergerak maju. Dari Haran, dia sampai ke dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Waktu dia berani meninggalkan Ur Kasdim, waktu dia berani meninggalkan Terah, walaupun dia pada itu sempat tertahan di Haran, pada waktu dia berani melangkah, inilah proses Tuhan. Anda harus tahu proses Tuhan dalam kehidupan Abram, ketika dia mau let go Ur Kasdim, ketika dia mau let go Terah, di situ Tuhan kasih visi yang lebih jelas. Kita belajar dari Abram. Mungkin banyak dari antara kita pingin visi sejelas-jelasnya. Nggak mau dengan yang namanya unknown, ke tempat yang aku akan tunjukkan. Karena itu require progressive faith, obedience, and commitment. Begitu dia berani melangkah maju, di situ ada visi Tuhan lebih jelas lagi. Pada waktu itu kita bisa melihat, waktu itu ada orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Seringkali kita menunggu Tuhan untuk menampakkan diri terus, tapi kita nggak pernah mau melangkah maju dalam kehidupan kita. Tapi begitu dia berani melangkah maju, Tuhan menampakkan diri, dan Tuhan berfirman, "Hei, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini loh yang akan aku berikan kepadamu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan dekat timur Betel. Dia memasang kemahnya dekat dengan Betel di sebelah barat kota Ai, di sebelah timur. Lalu dia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan kemudian dia melangkah maju. Kita akan lihat di sini. Di setiap langkah, ketika dia mulai taat, dia mau mengambil langkah iman dari Abraham. Kemudian Tuhan menunjukkan satu tempat. Dan Tuhan di sana, Abram membangun mezbah. Nah, Anda harus lihat, Kejadian 12 ayat 7 ini berbicara mengenai mezbah. Setiap agama pasti membangun mezbah. Entah itu untuk penyembahan berhala pada dewa-dewa mereka. Tapi kalau Anda bicara kepada umat Tuhan, mezbah itu lebih dari sekedar tempat pengorbanan. That's why build your altar dalam kehidupan. Itu lebih dari sekedar cuma datang hari Minggu ke dalam rumah Tuhan. Mezbah, orang ketika membangun mezbah selalu ada korban yang diberikan. Karena ini melambangkan persekutuan dengan Tuhan dan suatu pertemuan-pertemuan penting dengan Tuhan. Jadi Abraham secara teratur membangun altar. Anda akan lihat di setiap step, setiap tempat ada kata Abraham membangun altar. Abram membangun mezbah. Karena itu untuk doa dan penyembahan. Tapi yang kedua adalah pengingat janji Tuhan untuk memberkati dia. Tahukah Anda kenapa kok kita harus membangun mezbah, altar kehidupan kita, untuk mengingat bahwa Tuhan itu yang memberkati kehidupan kita, bahwa kita itu nggak bisa bertahan secara spiritual kalau kita nggak selalu memperbarui mezbah kita, altar kita. Setiap hari kita bangun pagi-pagi ketika kita sebelum memulai sesuatu atau kita akan mengakhiri segala sesuatu. Altar, mezbah, baik altar yang kau bangun secara pribadi maupun mezbah yang kau bangun secara keluarga, itu yang membantu
Kita, dalam hal ini Abraham, untuk mengingat bahwa Tuhan adalah pusat hidupnya. Begitu banyak orang melakukan pelayanan, begitu banyak orang melakukan hal ini. Mereka ngomong, aku melakukan ini semua untuk Tuhan, tapi lupa untuk membangun mezbah atau altar. Karena altar atau mezbah itu adalah pengingat bahwa, hei Tuhan, semua ini dari Engkau. I am nothing, you are everything. Bahwa Tuhan adalah pusat hidupnya. Dia membangun suatu mezbah yang teratur, membuat dia untuk taat, ingat akan siapa Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa dia segala-galanya.